Hai, halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Miss harap semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan masih menunggu pembelajaran ini dalam keadaan yang bersukacita. Oke, Miss mau mengingatkan, nanti sebelum kita memulai pembelajaran, Miss undang kamu untuk bernyanyi. Ya, kamu nyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Lirik lagu ini ada dalam buku kamu tema 3 pembelajaran kedua. Jadi nanti kamu bisa sekalian lihat di dalam buku. Namun video yang Miss berikan juga sudah ada lirik lagunya. Jadi kamu ikuti lagunya dengan baik. Nanti mungkin Miss akan memberikan sebuah tugas tentang lagu ini. Oke, jadi karena itu Miss harapkan kamu mengikuti lagunya dengan baik, pahami apa maksudnya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di tema ketiga, pembelajaran baru kita dalam bulan ini, Miss undang kalian untuk berdoa dulu. Oke, kita satukan hati, mari kita berdoa semuanya, berikan hatimu untuk berdoa. Let us pray together. Our Almighty God, thank you for your blessing until this morning. We want to start our lesson again. Please open our heart, open our mind to follow the lesson well. Bless our teachers and our parents. Forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke, sekarang kita sudah berdoa. Itu artinya kita siap belajar dengan iman, dengan hati yang tulus, memahami pembelajaran yang Miss berikan. Sebelumnya, Miss ajak dulu kamu untuk tepuk PPK. Apakah sudah lupa ya anak-anak Miss? Semoga kalian masih mengingat tepuk PPK-nya. Yuk kita sama-sama persiapkan hati yuk. Mari kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, itu dia tepuk PPK kita. Jadi sekarang kamu ikuti lagu ini dan kamu dengarkan video pembelajaran Miss setelah kamu bernyanyi lagu Mars Hidup Sehat. Baik, selamat mengikuti ya anak-anak. Thank you. Dari nikmat hidup sehat, sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti
Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama dari tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan di pembelajaran yang pertama. Oke anak-anak, sekarang kita belajar bagaimana tubuh kita ini mengolah makanan dan bagaimanakah kita mengetahui makanan yang sehat untuk tubuh kita. Nah, lewat pembelajaran ini, Miss mengajak anak-anak supaya mengenal makanan sehat yang baik untuk tubuh manusia. Oke, coba kamu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kamu lihat di sana ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Kamu bisa mengamatinya dengan baik ya, Nak ya. Contoh makanan sehat antara lain makanan pokok, buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan daging. Ya, tentu kamu sudah pernah memakan semua makanan itu ya, Nak ya. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Ada vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan juga lemak. Jadi tidak semua lemak itu jahat ya nak, ada lemak yang baik untuk tubuh manusia. Oke, lewat pembelajaran ini Miss ajak anak-anak untuk kembali mengingat apa-apa saja makanan 4 sehat 5 sempurna ya Miss, yang baik untuk tubuh manusia. Nah, tentu anak-anak sebelumnya sudah pernah mempelajari ini. Namun dalam materi tema 3 kali ini kita diajak kembali untuk melihat bagaimana proses pencernaan kita untuk mencerna makanan yang sehat bagi tubuh manusia. Perhatikan perbincangan Edo, Siti, Dayu berikut ini. Ya, coba kita perhatikan. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa loh, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi, apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu ya Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan juga hewan. Nah, sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Lalu, dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian, jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Begitu, teman-teman. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Apa maksudnya ya? Wah, kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Bagaimana?
Nah, anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan perbincangan antara ketiga anak-anak yang ada di lapangan sekolah tadi. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimanakah sistem pencernaan itu yang mengelola makanan yang sudah dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan. Nah, tentu yang pasti harus kalian tahu adalah bahwa makanan yang sehat sangat dibutuhkan manusia agar dicerna dengan baik dan menjadi vitamin dan menjadi kekuatan yang sehat untuk tubuh kita semuanya. Nah, kemudian ada contoh iklan sebagai berikut. Ini ada 3 iklan. Perhatikan, yang pertama iklan makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah-buah segar. Coba anak-anak perhatikan 3 iklan berikut. Tadi juga anak-anak yang 3 orang di lapangan sekolah tersebut membahas tentang iklan makanan sehat. Sekarang ini ada 3 iklan kesehatan, 3 iklan makanan sehat yang bisa kamu perhatikan sebagai contoh lainnya. Nah, apa yang kita temukan dari ketiga iklan itu? Coba kita ingat kembali gambar yang pertama tadi. Di gambar yang pertama ada gambar irisan buah. Tulisan yang kita lihat adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, itu dia iklan yang pertama. Kemudian yang iklan yang kedua, gambar seorang anak menyantap buah semangka. Apa tulisan yang ada? Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Yang ketiga ada gambar sayur dan buah-buahan. Di tulisan iklan dikatakan, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, ketiga iklan tersebut semuanya adalah tentang makanan sehat untuk kesehatan tubuh manusia juga tentunya. Jadi iklan itu mengajak kita, menyadarkan kita untuk mengkonsumsi makanan sehat. Oke, sekarang Miss ajari kamu untuk menentukan peta pikiran. Peta pikiran dari sebuah teks atau iklan. Kita pelajari langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, yang pertama kita harus menemukan kata kunci. Nah, apa itu kata kunci, Miss Ida? Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Jadi nanti kita menemukan kata kunci pada iklan tersebut ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri sebuah kata kunci. Ciri yang pertama adalah terdiri dari satu kata atau 2 kata yang membentuk frase. Nah, yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik, konsep, informasi dari sebuah bacaan. Itu dia ciri-ciri kata kunci yang tahap kedua ya. Ada 3 cirinya. Yang pertama tadi definisi kata kunci sudah kita tahu di kotak 1 ya. Kemudian kotak yang ketiga ini, kata kunci yang kita temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Jadi kata kunci dari ketiga iklan tadi adalah makanan sehat dan bergizi. Apa alasannya kita memilih kata tersebut sebagai kata kunci? Karena kata tersebut mewakili kunci utama dan informasi utama di dalam iklan. Iya, ketiga iklan itu hanya ingin menunjukkan makanan sehat dan bergizi ya nak ya. Nanti kita pelajari kembali ya bagaimana kelanjutan untuk menemukan kata kunci pada iklan atau teks ya nak. Jadi materi kita hari ini adalah kita mau mempelajari makanan sehat, bagaimana manfaat makanan sehat, dan juga kenapa kita memerlukan makanan sehat dan bergizi. Ini menyadarkan kita agar proses pencernaan kita pun baik di dalam tubuh kita ya nak. Kita tadi pun ada belajar kata kunci. Kenapa Miss? Karena kita mau menemukan apa tujuan dan maksud pada iklan makanan sehat yang 3 tadi, atau jika kita temui di suatu tempat nantinya saat kita bepergian atau ketemu di jalan ada iklan tentang kesehatan, kita tahu apa tujuan
dari pembuatan iklan tersebut. Nah, sekarang kita belajar sistem pencernaan. Yang kita pelajari di sini adalah sistem pencernaan hewan ruminansia atau sapi ya nak ya. Ruminansia itu adalah salah satu contohnya adalah sapi. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Nah, contoh hewan ruminansia adalah sapi, itulah yang memamah biak, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibanding pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau disebut dengan bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Ya, hewan ruminansia ini dominannya mereka adalah hewan herbivora ya nak ya, pemakan rumput. Nah, kemudian kenapa kita mempelajari ini Miss? Nanti Miss terangkan kembali sistem pencernaan hewan ruminansia di video yang berikutnya ini ya nak ya. Oke, mari kita perhatikan kembali teks berikut ini supaya kamu paham. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Perhatikan baik-baik. 1. Ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Jadi gigi serinya itu adalah untuk memotong, gigi geraham untuk mengunyah. Kemudian yang kedua ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Jadi lidahnya untuk merenggut rumput tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi dan kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawinya. Jadi ini adalah cairan atau enzim khusus yang dimiliki oleh hewan ruminansia ya nak ya. Nah, kemudian kenapa ada enzim khusus Miss? Iya, pada hewan ruminansia setelah makanannya direnggut pakai lidah, kemudian makanan itu dipotong oleh gigi seri, lalu dikunyah oleh gigi geraham. Saat mengunyah, maka nanti akan ada cairan saliva yang masuk dan mendorong rumput tersebut masuk ke dalam rongga. Nah, berikut ini ada 4 bagian-bagian lambung dari sapi atau hewan ruminansia. Ada 4 bagian. Yang pertama namanya rumen, itu dia rumen, lihat gambar panahnya. Kemudian yang kedua omasum, lihat gambar panahnya. Yang ketiga abomasum, lihat gambar panahnya yang mana abomasum. Kemudian ada retikulum, yang mana retikulum. Nah, jadi ada 4 bagian lambung dari hewan ruminansia. Perhatikan tersebut ada 4 ya nak, lihat gambar panahnya di gambar tersebut. Nah, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen pada saat sapi beristirahat. Makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, itu dia prosesnya ya. Jadi ini semua adalah tempat terjadinya pencernaan pada hewan ruminansia ya nak ya. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi namanya dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Nah, proses-proses ini akan kita pelajari nanti lebih lanjut, atau kamu bisa baca buku atau nanti bisa sharing dengan Miss Ida ya nak ya. Mungkin kamu bingung dari mana duluan Miss, dari rumen, omasum, obomasum atau retikulum. Nah, nanti kita jelaskan kembali ya nak. Di dalam omasum makanan, kita mau lihat omasum ya nak. Di dalam omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Itu dia.
Nah, dari omasum ke abomasum. Nah, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Jadi proses pencernaan yang sebenarnya terjadi pada lambung omasum dan abomasumnya. Lihat gambar panah warna kemerahan dan juga agak kekuningan muda di situ ya nak ya, abomasum dan omasum. Disitulah terjadi proses pencernaan yang sebenarnya ya nak ya. Oke, setelah dari retikulum masuk ke omasum lalu ke abomasum dan nanti dia kembali ke dalam rumen begitu ya nak ya. Jadi proses-prosesnya agak banyak gitu. Jadi hewan ini disebut mamah biak. Kenapa? Karena waktu dia tertidur, makanan itu kembali lagi ke rongganya. Makanan yang sudah masuk ke dalam retikulum itu kembali ke dalam rongga. Nah, kira-kira begitu ya nak pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu bisa memahami apa yang sudah Miss jelaskan. Nanti kalau kamu masih bingung, silahkan tanya jawab dengan Miss Ida by phone atau video call atau chatting by WA ya nak ya. Jadi inilah pembelajaran kita di pembelajaran 1 dari tema 3 makanan sehat dan subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan tadi kita sudah lihat contohnya. Nah, itu dia pembelajaran yang sudah Miss terangkan hari ini. Jadi tugas kamu hari ini adalah kamu coba dulu buka PBT halaman 1. Di situ ada kegiatan 1 tentang makanan sehat dan gizi seimbang. Kamu baca teks di halaman 1 buku pendalaman teks 5C. Oke, setelah kamu baca, kerjakan soal bagian B nomor 1 sampai 5 di dalam buku PR kamu, buku PR tematik, dan jangan lupa kamu tuliskan tanggal hari ini. Itulah tugas yang Miss berikan kepada kamu ya nak ya. Tugas kamu adalah kerjakan buku PBT halaman 1 buku PBT 5C halaman 1 bagian B nomor 1 sampai 5. Tulis soal dan jawaban di buku PR tematik kamu. Oke, jika ada yang kamu mau bertanya tentang pembelajaran hari ini, silakan WA Miss Ida, hubungi Miss Ida. Dan juga jika ada kamu pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab, silakan hubungi Miss Ida. Kita bisa sharing-sharing by WA atau telepon langsung. Oke, Miss tidak menutup semua komunikasi untuk kita saling bertanya dan sharing. Inilah pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu kerjakan dengan baik. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Bye.